Ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini, dan segala macam keadaan itu harus kita lewati satu persatu. Dan baiknya apabila kita bisa mendapatkan pelajaran dari setiap tindakan atau setiap keadaan yang kita alami. Pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah bagaimana caranya kita mendapatkan pelajaran terbaik dalam hidup ini, Pak? Super Mas Ilbram. Tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan yang tidak dimintakan pertanggungjawaban. Tidak ada kesalahan yang bebas dari mengalami dampaknya. Nah, kalau kita sudah salah, ikhlas alami dampak buruknya. Itu memang harus dilalui. Salah pilih, salah memutuskan, salah marah. Akan ada dampaknya. Alami dalam perasaan menyesal. Menyesal itu kemampuan orang baik. Orang tidak baik tidak menyesal. Mencuri, itu loh yang ditahan KPK, masih dada-dada toh. Lihat gak itu? Pejabat tinggi, sekolahnya tinggi, dimuliakan Tuhan, mencuri. Lalu sudah pakai tahanan, jaket tahanan, masih dada-dada. Coba lihat. Berarti mereka yang akan diperpanjang keburukannya. Karena tidak menyesali. So, kalau sekarang Anda dalam penyesalan, itu baik. Itu dampak asli. Karena setelah itu yang baik yang akan Anda alami. Yuk kita lihat memes ini. Pelajaran hidup yang terbaik bagimu ada pada saat-saat terberatmu. Nah, koruptor yang masih bisa dada-dada itu berarti kan belum terberat. Dia masih menyepelekan hukuman toh. Berarti akan datang lagi. Ini bukan nyukurin ya. Tetapi ini bentuk kekesalan publik. Oke, dan dari kesalahan terburukmu. Kalau sudah keadaan buruk dan kesalahan buruk tidak mendidik Anda itu, butuh apa lagi coba? Pikirkan itu. Jadi syukuri kalau Anda merasa aku baru melakukan kesalahan yang terburuk. Syukuri rasa menyesal itu. Karena Anda tidak mungkin bisa kembali. Sudah, nah sekarang. Bisa membaik gak kehidupan koruptor yang sekarang ditangkap oleh sahabat-sahabat kita KPK ini? Bisa. Dengan menunjukkan penyesalan dan kesediaan untuk memperbaiki diri. Ya toh, supaya KPK sempat ngurusi yang lain. Segera minggu depan kan ada lagi yang ditangkap. Kita berikan tepuk tangan dulu ke KPK ya. KPK super sekali. So, jadi kalau begitu yuk nikmati kehidupan ini, alami kesalahan, menyesalah, segera perbaiki diri. Gitu. Super sekali Pak Mario. Bicara soal penyesalan, apakah ada di antara Anda yang sudah hadir di studio yang sedang dalam kondisi menyesal dan ingin berbagi cerita Anda ke Pak Mario dengan naik ke atas panggung? Siapa? Saya akan pilih 2 orang terlebih dahulu. Ibu, ya silakan Ibu naik ke atas panggung dan silakan Ibu naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan untuk 2 orang ini. So, sahabat-sahabat saya, Ibu Lula dan Mbak Nia ingin menyampaikan sesuatu bagi pelajaran kita semua. Ibu Lula, apa yang Anda harapkan dari program ini? Apa yang ingin Anda share? Sesuai dengan judulnya, ada hal yang ingin saya hapus dan saya tulis ulang. Apa itu? Waktu saya kuliah, saya memilih pacar yang salah. Yang mau ditulis ulang masa kuliahnya? Enggak. Sebenarnya kalau bisa kembali, saya ingin menghapus itu, Pak Mario. Jadi tidak pernah kuliah? Tidak pernah pacaran sama orang itu. Tidak pernah pacaran sama orang itu. Iya. Jadi bukan kuliahnya ya? Bukan kuliahnya. Pacaran dengan orang itu. Terus masalahnya apa? Efek dari saya pacaran dengan dia itu berdampak ke keluarga juga. Karena yang dibilang cowok matre, ya itulah pacar saya itu. Jadi banyak uang dari ibu saya yang keluar. Dan itu berdampak karena ibu saya kan single parent, Pak. Pada waktu itu ada nggak laki-laki lain yang sebetulnya lebih baik? Ada, karena waktu itu saya punya pacar yang punya masa depan yang lebih baik. Dari Akabri, punya masa depan yang baik. Tapi saya memilih yang ini, teman kuliah, yang sampai sekarang dia juga tidak bekerja, Pak. Saya tahu itu. Anda akhirnya menikah? Saya menikah dengan orang lain, tapi.
Orang lain itu orang yang ketiga atau? Oh enggak, orang lain lagi Pak Mario. Jadi bukan cowok matre, bukan akabri ini, Bukan. orang lain lagi. Ya. Nah, yang Anda sesali yang mana? Kalau saya bisa tidak membuat keluarga saya menjadi sulit, itu akan lebih baik buat saya dan saya bisa mempunyai masa depan yang lebih baik, yang lebih maksimal. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ini adalah sangat presisi. Keinginan beliau itu memperbaiki waktu itu presisi sekali. Jadi hanya rentang waktu itu saja. Yang lain tidak. Karena yang lainnya sudah baik. Saya merasa saya tidak maksimal hidup saya saat ini. Seharusnya saya bisa lebih baik lagi, Pak Mario. Ini masalahnya. Berarti bukan menghapus waktu tertentu, tetapi menyalahkan kejadian masa lalu sebagai sebab dari keburukan yang dialami hari ini. Kalau saya tanya kepada ibu, penyesalan itu kan perintah. Segala sesuatu di alam ini yang terjadi itu perintah. Untuk kita menjadi lebih baik. Banjir. Ayo, perintah untuk menjadi lebih baik toh? Macet. Perintah untuk menambahkan mobil murah. Smart. Nah, perintahnya apa ibu? Penyesalan ibu? Supaya tidak ada yang sama mengulangi kesalahan yang sama dari saya aja. Siapa? Orang lain. Orang lain. Ya. Kalau perintahnya ke ibu? Menjadi orang yang lebih baik. Berusaha semaksimal saya walaupun tidak seperti impian saya dulu. Gitu. Super sekali. Sekarang tenaga hati ibu. Tenaga hati ibu itu digunakan untuk, ibu sudah punya putra-putri? Sudah. Good. Sepenuhnya untuk mereka? Ya, saya di rumah mengurus anak. Sepenuhnya tenaga hati ibu untuk mereka? Iya. Tidak. Sebagian untuk menyesali yang tidak perlu tadi itu. Itulah ibu maksudnya. Ya. Jadi saya harus berbicara sangat tegas, sangat terbuka kepada ibu. Ibu telah memboroskan tenaga hati untuk hal yang tidak perlu. Sehingga anak-anak dan suami tidak mendapatkan tenaga hati yang utuh. Karena ibu masih menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Ya. Super. Kita berikan tepuk tangan. Dan masih ada satu curhat lagi yang akan diceritakan oleh Mbak Nia. Mbak Nia, silakan. Silakan Mbak Nia. Ya, selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Terima kasih untuk waktunya. Ya, saya mau curhat. Ini masalah keluarga ya Pak ya. Saya ada 5 saudara dan saya punya satu-satunya kakak cowok yang dimana kakak cowok saya ini punya kepribadian yang sangat-sangat kasar. Dan dia itu kasar bukan cuma sama saya atau sama kakak-kakak saya, tapi sama orang tua saya juga. Dan lebih parahnya dia tuh kasar nggak cuma sekedar di mulut, tapi dari tindakan juga dia sudah kasar. Dia di depan mata kepala saya sendiri dia pernah mengancam orang tua dengan pisau, dengan pentungan. Itu udah hal yang biasa banget di keluarga saya. Kebetulan orang tua saya nggak bisa berbuat apa-apa karena faktor usia. Ayah saya sudah berusia lebih kurang 80 tahun. Terus sampai pernah adalah keluarga gitu ya bantu untuk mendamaikan, dan orang tua saya udah benar-benar kecewa sampai ayah saya bilang gini, saya udah nggak punya anak cowok, anak saya hanya 4 dan mereka semua cewek, saya udah nggak punya anak cowok. Jadi intinya kakak saya sudah diusir, sudah tidak dianggap sebagai anak di keluarga saya. Dalam hal ini sih saya benar, saya berposisi di orang tua saya. Ya, orang tua mana yang nggak sakit hati dengan perlakuan anaknya yang seperti itu, yang udah dari kecil digedein, pas udah gede ternyata seperti itu gitu. Tapi di satu sisi juga saya kadang pas mau makan nih, aduh kakak saya udah makan belum ya? Dia kan nggak kerja. Saya kepikiran juga. Nah di sini saya bingung, saya harus milih antara orang tua saya atau kakak saya, gitu. Kita berikan tepuk tangan dulu. Semua kesalahan dilakukan dengan keyakinan tadinya bahwa ia adalah yang terbaik untuk dilakukan. Kakak Anda namanya siapa? Ispardika. Nah, berarti Mas Ispardika merasa mengancam orang tua dengan pisau itu benar. Kalau tidak dilakukannya. Jadi kesalahan itu begitu. Kesalahan itu diyakini sebagai yang benar, makanya dilakukan. Seperti tawuran. Anak sekolah tawuran disangkanya benar toh.
kebut-kebutan. Itu nanti nabrak, membunuh orang. Coba. Kemudian membuang buku, tidak sekolah. Mana ada orang yang seperti itu hidupnya baik di masa depan. Nah, kalau si Ispardika ini sedang dibuang dari keluarga dalam tanda petik, mungkin dia masuk dan mudah-mudahan masuk dalam keadaan di mana dia sadar yang dilakukannya itu tidak benar. Karena semua penjahat itu lebih mudah ditangkap kalau ada keluarganya. Karena kalau mereka melarikan diri, mereka selalu menghubungi keluarga. Berarti kan ini pelarian-pelarian itu tertangkap di sekitar rumah mereka. Berarti homing insting, insting untuk pulang itu sudah ada pada kita. Nah, kakak yang terusir ini pasti tetap tujuannya pulang. Tetap terbaik adalah perhatian orang tua. Sehingga di luar sana dia akan mengalami penderitaan, ketidaknyamanan yang mudah-mudahan menyadarkan yang dilakukannya salah. Iya, sebelumnya maaf nih Pak Mario. Mungkin benar ya maksud orang tua saya mengusir kakak saya dari rumah itu adalah baik. Tapi waktu pas Desember 2011 kemarin kebetulan ayah saya sakit, masuk ke ICU kayak gitu kan. Terus kita udah pasrah, dibawa pulang, terus keluarga berinisiatif. Oh mungkin ayah saya ini bisa sembuh kalau kakak saya dihadirkan. Kakak saya yang Ispardika ini dihadirkan. Dan benar aja kakak saya diundang ke rumah, terus ya dia minta maaf. Tapi saya dan keluarga saya bisa nilai kakak saya udah berubah apa belum. Dan itu kita semua sepakat melihat kakak saya belum berubah. Karena waktu itu, pas ada sesi lah ngerawat ayah, ibu saya melakukan kesalahan, jadi apa gitu yang dijatuh, kakak saya membentak ibu saya. Jangan kayak gitu, dia membentak ibu saya. Dari situ kita langsung, oh dia belum berubah gitu. You nggak larang membuang sampah di situ, itu mengizinkan membuang sampah. Nah, orang tua yang diam atas kekasaran anaknya yang kecil mengizinkan kekasaran itu tumbuh.